Video ini akan mengurai beberapa perspektif tentang dampak virus corona. Yang pertama, apakah pembatasan sosial akan memiliki dampak sistemik? Yang saat ini di Indonesia, banyak daerah ramai-ramai menerapkan aturan PSBB setelah Provinsi Jakarta. Bagaimanapun, hanya mempertimbangkan mengenai tahun hidup yang berkualitas adalah pemikiran yang terlalu sempit. Kesehatan tidak hanya mencakup hal tersebut. Yang perlu kita lakukan adalah membandingkan dampak berbagai kebijakan yang berbeda dengan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Untuk melakukan hal itu, ada pendapat bahwa cara terbaik untuk mengukur kesejahteraan adalah dengan menggunakan laporan individu mengenai seberapa bahagia dan seberapa puas mereka dengan hidup. Sebuah pendekatan yang dipelopori oleh akademisi di laporan kebahagiaan dunia. Dengan melakukan hal ini, kita secara prinsip bisa mengukur pertimbangan yang sulit untuk dibandingkan dalam memutuskan cara merespon COVID-19 atau resiko sistemis lainnya. Sebuah kekhawatiran utama adalah 10 juta lapangan kerja di Amerika Serikat telah hilang dalam jangka waktu 2 minggu, hampir seluruhnya karena pandemi corona. Di India, lockdown telah membawa dampak buruk kepada para pekerja migran. Banyak dari mereka yang tidak punya uang untuk bertahan hidup. Kita semua setuju bahwa pengangguran adalah hal yang buruk, tapi tidak ada yang tahu bagaimana kita harus menukar pengangguran dengan tahun hidup yang sehat. Pandemi COVID-19 menyerukan koordinasi regional dan internasional yang mendesak untuk mengatasi penyebaran infeksi dan melindungi kehidupan. Penyebaran cepat penyakit ini telah menempatkan sistem kesihatan nasional di Timur Tengah di bawah tekanan yang ekstrim dan mengancam akan berdampak buruk pada masyarakat yang dilanda perang dan populasi pengungsi. Terlepas dari urgensi tantangan dan perlunya respon terkoordinasi, krisis kesehatan telah menonjolkan perbedaan. Ini telah menambah kecurigaan dan menambahkan lapisan ketidakpercayaan pada ketegangan sektarian di Timur Tengah. Pandemi COVID-19 telah memperkenalkan dimensi mematikan bagi hubungan yang sudah tegang antara Iran dan Arab Saudi. Pada pertengahan Maret tahun 2020, Iran memenangkan gelar epicentrum COVID-19 di Timur Tengah. Penyebaran penyakit di Iran terutama disebabkan oleh kelalaian dan kurangnya langkah-langkah sistemik oleh pihak yang berwenang yang tidak menganggap serius ancaman ini atau tidak ingin mempengaruhi partisipasi pemilih dalam pemilihan parlemen pada Februari secara merugikan. Dengan tidak adanya langkah-langkah isolasi diri, virus menyebar dengan cepat di negara ini. Sekarang mempengaruhi lebih dari 74.000 orang. Situs jemaah religius termasuk di antara daerah berisiko tinggi untuk penularan penyakit ini, sebut saja seperti Qom, jantung dari pendirian keagamaan di Iran, tercatat sebagai zona merah di awal-awal pandemi corona. Ini menempatkan peziarah ke Iran pada risiko tertentu. Pada hari-hari awal, ketika pihak berwenang menyangkal bahwa coronavirus adalah masalah serius bagi negara Iran, dan pemimpin tertinggi Iran mengimbau budaya perlawanan revolusioner untuk mengalahkan penyakit, seperti banyak tantangan lain yang dihadapi oleh Iran. Banyak peziarah Syiah dari wilayah itu mengunjungi Iran dan berbaur di tempat-tempat yang sedang sibuk. Pengunjung dari Bahrain, Irak, Lebanon, Arab Saudi, bahkan Pakistan menjadi pembawa infeksi COVID-19. Arab Saudi dan Bahrain, keduanya dengan hubungan yang sudah tegang dengan Tehran, menuduh Iran terlibat dalam perilaku yang tidak bertanggung jawab dan berbahaya ini. Secara resmi, warga negara Saudi tidak diizinkan untuk melakukan perjalanan ke Iran sejak putus hubungan diplomatik pada tahun 2016 menyusul eksekusi Saudi seorang ulama Syiah dan masa menyerbu pos-pos diplomatik Saudi di Iran. Meskipun demikian, beberapa warga negara Saudi terus mengunjungi Iran melalui negara ketiga seperti Bahrain, Kuwait, dan Irak.
Iran tampaknya telah memfasilitasi praktik ini dengan tidak membubuhi visa masuk pada paspor Saudi untuk membantu Saudi Syiah menghindari penuntutan. Pada saat terbaik, taktik ini malah bermasalah. Tetapi dengan pandemi corona ini telah menjadi masalah utama yang menjadi perhatian pemerintah Saudi. Pada 6 Maret tahun 2020, Arab News melaporkan para pejabat Saudi mengkritik Iran karena menyebar penyakit itu dan menuntut identitas warga negara Saudi yang secara ilegal mengunjungi Iran sejak 1 Februari. Bahasa Bahrain ini terhadap Iran bahkan lebih tumpul. Menurut Menteri Dalam Negeri Bahrain, Jenderal Sheikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa, dia mengatakan Iran telah mengizinkan penyakit itu untuk berpergian ke luar negeri. Ini merupakan bentuk agresi biologis yang dikriminalkan oleh hukum internasional. Nada pernyataan ini tidaklah mengejutkan. Sejak musim semi Arab pada tahun 2011, dinasti yang berkuasa Al Khalifa telah menuduh Iran menghasut kerusuhan dan pemberontakan di Syekh mayoritas Syiah. Menanggapi laporan awal kasus COVID-19 di Provinsi Qatif yang mayoritas Syiah, otoritas Saudi menempatkan Qatif di bawah karantina. Upaya ini untuk mengandung COVID-19 di Qatif bagaimanapun telah terbukti dan tidak efektif. Baru-baru ini, Arab Saudi melarang perjalanan ke beberapa negara lain dan menandakan keputusan dramatis yang akan datang untuk membatalkan ibadah haji tahunan. Jumlah individu yang terkena dampak di Arab Saudi mencapai lebih dari 5.300. Penyebaran COVID-19 di Timur Tengah belum mengatalisasi koordinasi regional tetapi lebih memperdalam perpecahan. Ini telah digunakan untuk mengipasi sentimen anti-Iran, anti-Syiah dan untuk mempromosi isolasi fisik untuk Syiah. Di Arab Saudi, ini bukan pengalaman baru. Bahkan sebelum krisis ini, Syiah Saudi yang merupakan lebih dari 15% populasi di Arab Saudi telah dipinggirkan dan dikeluarkan dari akses ke posisi otoritas. Dengan mayoritas Syiah di Saudi di Provinsi Qatif yang berkurang berkembang, isolasi fisik dipandang sebagai pilihan praktis. Namun, asosiasi Syiah dengan COVID-19 memperkuat kesenjangan Sunni Syiah dan menambah bahan bakar untuk sektarianisme. Krisis kesehatan ini telah mengakar dalam perpecahan sektarian.